tapi yang dipilih adalah ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman tidak punya harta atau kekuasaan? Ada yang tahu tidak? Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan kerajaan yang megah, harta yang berlimpah, perabotan yang mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan solehah. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah tadi menggambarkan kepada kita pentingnya ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun tanpa ilmu, kita akan menjadi orang yang sesat, menjadi jahat, hingga sampai masuk liang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaknya dia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Luar biasa kan diri, betapa mulia dan utamanya orang mencari ilmu. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada semuanya, siapa yang kepingin jadi orang sukses, kaya raya, dan masuk surga? Pasti semuanya kepingin kan? Maka caranya cuma satu. Mari kita sama-sama bersemangat mencari ilmu di sekolah ataupun di rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kaum dengan beberapa derajat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, ilmu sangatlah penting bagi seseorang dalam segala hal. Ilmu laksana pelita, ilmu adalah cahaya dalam kegelapan.
lahu nikmatu wal radu wal husna ulusna wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin amma ba'd. Berdirinya saya di sini akan membawakan tausiah yang berjudul menghormati teman dan menghargai kebersamaan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dewan juri dan teman-temanku semua yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Selvi Ariati. Saya duduk di kelas 7 SMPN 12 Pagar Dewa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur dari keraja dari segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah ini. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada pemimpin alam, pemimpin di atas pemimpin yang dulu dahinya pernah bercurah darah karena sabetan tombak musuhnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Bapak, Ibu guru, Mas, Mbak, sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin ikhwatun, bersaudara. Para hadirin yang saya hormati, kita semua adalah saudara muslim. Maka dari itu kita harus menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan, menghormati dan menjaga kebersamaan. Pasti. Maka dari itu dekatkanlah. Yang belum dekat, dekatkan. Yang sudah dekat, tambah dekat lagi. Supaya apa? Supaya kuat tali silaturahmi kita dan persaudaraan. Tetapi tidak terlepas dari saling menghormati satu sama lain. Tidak pantas adanya pelajar atau santri, adanya geng lingkungannya. Seharusnya kita semua bersatu. Sebab bersatu kita teguh, bercerai kita udahan. Ya udahan Pak, namanya juga cerai pasti udahan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Bapak, Ibu guru, Mas, Mbak, kunci hidup senang di dunia dan akhirat adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Begitu juga kita kepada guru, menjalankan semua ajarannya dan perintahnya, diiringi dengan ikhlas. Di sini teman-teman kalau belajar ikhlas apa enggak? Kita harus ikhlas dan menjauhi segala larangan dari guru. Dijelaskan juga dalam surat Al-Hujurat ayat 11 bahwasanya, hai orang-orang beriman, jawab, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada kamu. Begitu juga yang merendahkan kumpulan yang lain, karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada kamu. Dan jangan suka memanggil dengan gelar ejekan atau bulian. Nah, ini saya paling gak suka kalau memanggil dengan nama kita sendiri, dengan nama orang tua. Itu gak ada kesempatan. Sepertinya sampai di sini dulu tausiah dari saya. Bila ada kata yang salah, itu kebodohan dari diri saya sendiri, dan jika ada yang benar, itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini saya ada pantun, ada yang mau dengar nggak? Tinggi panjang juga lebar. Mbak Lili kamu sejati. Mohon maaf hanya sebentar. Kalau lama-lama aku jatuh. Guyup. Lagi tapi
yang dimuliakan, perkenalkan nama saya Sifah Nisa. Saya duduk di kelas 7 SMP Negeri 2 Pagadewa. Dan berikutnya saya di sini akan membawakan tema syarat mendapatkan ilmu. Sudah barang tentu semua di dalam menuntut ilmu atau mengenyam pendidikan untuk pengen berhasil, tetapi di dalam kitab Al-Alaq disebutkan bahwasanya syarat mendapatkan ilmu itu ada 6, dan yang keenam inilah yang akan membawa keberhasilan dalam mencari ilmu. Ataupun syarat pertama yaitu baik, artinya cerdas. Tanpa kecerdasan kita akan susah menyerap ilmu, menyerap penyampaian ilmu. Maka dalam hal ini cerdaslah sangat berperan penting dalam suksesnya menggapai ilmu. Yang kedua, ihsan, yang artinya cinta dengan ilmu. Bagaimana kita akan pintar dalam berilmu kalau kita dengan belajar yang kita tidak suka? Contoh, bila kita tidak suka, tidak senang, suka dengan matematika, pasti kita tidak akan bisa menguasainya. Syarat yang ketiga, wasbibani, artinya sabar. Di dalam masa-masa pendidikan kita harus sabar karena banyak cobaan, hambatan yang akan menimpa kita. Contohnya jika rasa malas, rasa bosan harus kita maafkan. Syarat yang keempat adalah berbatin, artinya bekal. Kita tidak mungkin belajar akan kita lakukan dengan gratis. Semua pasti akan uang. Maka dari itu pendidikan harus bertanggung misalkan saja SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, lalu kuliah 2 sampai 3 tahun. Di dalam pendidikan untuk mencapai pendidikan sempurna menghabiskan waktu 14 sampai 15 tahun. Di sini ayatnya bahwa mencapai sukses dalam pendidikan butuh waktu lama. Hadirin hadirat yang berbahagia, itulah syarat-syarat supaya kita berhasil Selanjutnya dipersiapkan ya. mendapatkan ilmu. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Banyak tutur kata yang benar, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala maw'udan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innal awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu ta'ala rahmatan lil muttaqin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Zurwan Hadi selaku Kepala SMP Negeri 2 Pagadewa dan juga kepada Bapak Ibu juri. Sekaligus teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang paling utama dari apa yang kita anggap segala utama dari dunia yang bersifat fana. Marilah kita terlebih dahulu puji dan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan rasa cinta di antara kita. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita dengan mukjizat terbesarnya yaitu Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah SAW. Semoga tercurah terlimpahkan pada sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rahma Adija, umur saya 13 tahun dan saya duduk di bangku kelas 7 SMP Negeri 2. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit dai yang berjudul Mencintai Al-Quran. Hadirin rahimahullah, kita sebagai umat Islam seringkali lupa, seringkali malas menggunakan
Allah sering bertanya kepada umatnya, "Afala ta'qilun?" Apakah kamu tidak berpikir? "Afala tatafakkarun?" Apakah kamu tidak berakal? Dan masih banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang memberikan notifikasi agar kita mempunyai wawasan yang tidak sempit dan mempunyai pikiran yang tidak cukup. Hadirin bersyukur, betapa anehnya kita sebagai umat Islam yang populer disebut dengan ya'lu wa la yula alaih, sebagai umat pilihan yang kadang-kadang tidak mampu menjadi motivasi agar kita tidak mampu menjadi cermin peradaban manusia. Hingga kata Nabi Muhammad SAW, "Al-Islam ma'jub bil muslimin." Islam itu terlarang, Islam itu mundur karena perilaku pemeluknya. Gimana mau maju? Yang dibaca bukan kitab suci Al-Quran, melainkan kitab suci Biro Sabler. Bener gak nih? Al-Quran jarang dibaca, jarang dibuka sampai hatam. Bener gak? Astagfirullah. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang kalau habis sholat langsung baca Al-Quran? Masa? Ngaku aja deh. Nah, dari sekarang teteh-teteh, aak-aak, kalau habis sholat subuh atau sholat maghrib, itu Al-Qurannya dibuka, dibaca. Gak apa-apa kok yang kalau bacanya sedikit, yang penting ya. Mari kita belajar Al-Quran bersama-sama. Jangan sampai kita malas, karena malas hanya membawa kita ke kebodohan atuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada pantun nih. Ini dari burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kedua kalinya, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad yang sebagaimana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, saya siswi dari kelas 8. Berdirinya saya di sini ingin berpidato tentang pentingnya menjaga amanah ilmu. Ilmu adalah
Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman oleh para ulama. Ahlus sunnah wal jamaah. Dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu yang telah dipelajari disampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak ditambah atau dikurangi. Menjaga amanah harta adalah penting, tapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlukan ilmu dengan tidak amanah hianat pada ilmu. Dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Minggu ini kita disuguhi berita tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh sebuah toko online dengan diiming-imingi diskon sampai dengan 90%. Korbannya mencapai ratusan orang. Kerugian ditaksir tidak kurang dari 17 miliar. Nah, inilah contoh khianat pada harta, tidak memperlakukan harta dengan amanah, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Khianat dalam masalah ilmu. Khianat dalam masalah ilmu dampaknya bisa lebih jauh berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dapat menimbulkan banyak kerugian. Tapi kerugian yang diakibatkan hanya bendari dan duniawi, yang sifatnya abadi, yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu kaitannya dengan ukhrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhirat. Hadirin yang berbahagia, seseorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi orang banyak. Menyampaikan ilmu secara serampangan dan hanya berdasar hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal itu dapat menyebabkan banyak orang terjerumus dalam kesesatan. Mungkin ribuan bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh ke dalam dosa besar, dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari Islam dan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah melarang kita untuk menyampaikan sesuatu yang tidak. Allah melarang kita untuk menyampaikan tanpa dasar ilmu. Dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Mungkin cukup sekian kita
rabbal alamin. Amin. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan payung syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dalam kesempatan kali ini, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, izinkan saya, Nabila Sifa, siswi kelas 8, akan membawakan tema Hari Perhitungan Amal Manusia. Kalau kita pikir-pikir, Pak, kalau kita pikir-pikir, Bu, hidup di dunia ini tidak akan lama. Hidup di dunia ini tidak hanya sementara. Dari kecil, besar, setelah besar, nikah, setelah nikah, punya anak, setelah punya anak, punya cucu. Setelah punya cucu, kan mati. Jatah umur 50 tahun, Pak, sekarang sudah 50. Tinggal nunggu mati. Kalau kita sudah mati, kita semua akan dihadapkan ke pengadilan Allah. Yang putih ikut bendera putih, yang hitam ikut bendera hitam, yang belang-belang ikut bendera belang-belang. Tergantung diri kita masing-masing. Ada syairnya, Pak, ada syairnya, Bu. Syairnya begini. Biar uangmu segudang, biar punya kapal terbang, bila nanti amalmu ditimbang, kita tak bisa menentang. La ilaha illallah, al-malikul habibul Muhammadur Rasulullah, shadiqul wadil amin. Eleng-eleng sil manungsa, tanganan ma'agungan, untuk seluruh ketekanan, malaikat kuwati. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wadil amin. Pak, Bu, kalau kita sudah mati, kita semua akan ditanya, apa oleh-olehmu waktu kamu hidup di dunia? Apa oleh-olehmu, hai manusia? Kita semua menjawab, oh, ini oleh-olehmu waktu aku menjadi seorang bapak. Ini oleh-olehmu waktu aku menjadi seorang anak. Semua membuka oleh-olehnya, kita membuka oleh-olehnya kok kosong, Masya Allah. Oleh-oleh itu dapat mengantar kita ke surga atau ke neraka. Kalau oleh-olehnya bagus, surga. Kalau oleh-olehnya jelek, bobrok ke neraka. Kalau yang tak bawa oleh-oleh, lihat surga senyum, lihat neraka nangis. Kadang senyum, kadang nangis, kadang senyum, kadang nangis. Seperti orang Gila. Mau seperti orang gila, Pak? Mau seperti orang gila, Bu? Tidak. Kalau tidak mau, mari kita mencari oleh-oleh buat bekal kita pulang menghadap Allah. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, boleh saya bernyanyi dulu, Pak? Boleh saya bernyanyi dulu, Bu? Boleh. Hidup di dunia ini perlu
Nabi selaku Kepala Sekolah SMPN Satak 2 Bagadewa yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Utama dan paling pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Ilahi Robi, karena berkat limpahan serta rahmatnya kita dapat berkumpul di aula SMPN Satak 2 Bagadewa dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman Zahiliyah ke zaman Islamnya, dari zaman naik otak sampai zaman naik hamda. Kaum muslim rahimahumullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya Bunda Zulani membacakan dakwah berjudul Mengutamakan Mencari Ilmu. Dahulu kala Nabi Allah Sulaiman diberikan 3 permintaan oleh Allah. Hei Sulaiman, kata Allah, hendaklah kau memilih yang mana antara kekuasaan, harta, atau ilmu. Nabi Sulaiman tidak memilih kekuasaan ataupun harta, tetapi yang dipilih adalah ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman memilih ilmu? Mengapa tidak kekuasaan ataupun harta? Ada yang tahu? Karena dengan ilmu, Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan kerajaan megah, hartanya berlimpah, perabotan mewah-mewah, sampai-sampai istrinya cantik dan solehah. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kisah tadi menggambarkan bahwa pentingnya ilmu bagi kehidupan, karena dengan ilmu kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tapi jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi orang sesat, jahat, melarat, bahkan sampai masuk ke yang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alihim bi ilmi, wa man arada akhirat fa'alihim bi ilmi, wa man aradtuhuma fa'alihim bi ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Sangat luar biasa kan hadirin? Betapa utama dan mulianya mencari ilmu. Nah, sekarang saya mau bertanya, siapa yang ingin menjadi sukses, kaya raya, dan masuk surga? Pasti semuanya kepingin kan? Nah, caranya cuma satu. Mari kita sama-sama belajar di sekolah dan di rumah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat-derajat orang yang berilmu sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Yang artinya, hamba berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah akan meningkatkan derajat-derajat orang berilmu, di antaranya kamu dengan beberapa derajat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ilmu sangat penting bagi seseorang, karena ilmu adalah pelita cahaya dalam kegelapan. Bahkan jika seseorang ingin melakukan hal dengan hasil yang baik, maka hendaklah ia berilmu, yaitu ilmu pengetahuan yang dapat membuat seseorang mengetahui sesuatu dan paham akan suatu kualitas hasilnya.
Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang berberkah ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. 1000 kebaikan tidak menjadikanmu malaikat, namun satu kesalahan bisa membuatmu menjadi iblis. Kebaikan yang kau lakukan 1000 kali pun belum tentu mendapatkan penghargaan dari orang lain. Namun satu kesalahan saja kau perbuat sudah cukup bagi orang lain untuk menertawakan diri. Inilah hukum yang berlaku di dunia. Tidak adil dan menyakitkan memang, tapi tidak berlalu dan menjadikan bagian untuk berperilaku tidak adil dan menyakiti sesama. Demikianlah banyak manusia yang menghakimi sesamanya tanpa perasaan. Satu kesalahan bisa membuatmu menjadi terdakwa yang seakan layak dihukum mati. Satu kesalahan bisa memusnahkan 1000 kebaikan karena satu kesalahanmu lebih berkesan daripada 1000 kebaikan yang kau lakukan di sepanjang hidup. Ada hadis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 195 yang mengatakan, dan belanjakanlah harta benda di jalan Allah, dan janganlah engkau menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Walau dengan satu kesalahan engkau dianggap beda-beda dengan iblis dan setan alas, janganlah kecewa dan hendak membalas. Lupakan dan tidak perlu sakit hati, jadikan kesempatan untuk mengoreksi diri dan lebih berhati-hati di kemudian hari. Jadikan vitamin yang lebih untuk menyehatkan jiwa. Lagi pula, kata iblis tidak membuatmu menjadi iblis, bukan? Orang yang suka menghujat dan menghakimi adalah orang yang perlu dikasihi dalam kebaikan dan kemuliaan palsu. Kekotoran batin masih menyelimuti hatinya sehingga tidak bisa melihat terang dan melihat kebaikan orang lain yang ada di sekitarnya. Orang yang bisa memaklumi dan memaafkan adalah orang baik yang sesungguhnya. Sekian hidayah dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini kita masih bisa berkumpul di aula SMA 1 Berbagai Dewa dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kita nantikan syafaatnya telah dimungkinkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar. Sabar berasal dari kata sabar yasbiru, yang artinya menahan dalam istilah. Sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariat dan akal. Menjaga lisan, celaan, menjaga sifat, celaan,
Seorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjaga ketaatan. Sangat banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia didapatkan untuk sabar dalam kehidupan. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan yang tidak dalam mengingatkan setiap Bisa ikhlas dan rela hati. bisa ikhlas dan rela hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Air mengalir di dalam pipa, anginnya kencang, buahnya jatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadiratul kiram wal muhtaram, para alim ulama yang terhormat, kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang adil dan bijaksana, tak lupa kepada teman-teman dai-daiyahku sekalian yang insya Allah calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak pernah terukur. Salawat beserta salam marilah kita senantiasa mensanjung agungkan kepada manusia yang mulia, manusia yang jadi contoh bagi umatnya, manusia yang sederhana tapi luar biasa, manusia yang membawa rahmat, manusia yang terpuji tapi gak suka dipuji, manusia yang budiman tapi gak suka pameran. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang peran pemuda dalam meneruskan jejak langkah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keselamatan di hari akhir kelak, antara lain kepada pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kepada pemuda yang gemar melakukan aktivitas ibadah di masjid, dan kepada pemuda yang dapat menahan gejolak nafsunya manakala berhadapan gejolak syahwat perzinahan. Namun jika kita lihat era pemuda saat ini tak jarang mengikuti tradisi seperti nongkrong di kafe, gardu, makan, mau tidur, bahkan di kamar mandi pun membawa HP. Di mana-mana cewek dan colokan listrik, selfie pakai toksis, diedit di aplikasi kamera jahat, diupload di Instagram sambil nongkrong di tengah jalan. Na'udzubillahi min. Itulah pemuda zaman now yang hanya melanjangi marwah bangsa dan agama. Jangan mengikuti budaya zaman now yang hanya merusak Islam dan moral bangsa. Maka perdalamlah ilmu agama, ngaji biar mengerti, biar bisa mawas diri,
dan untuk bekal di akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana la'ala khuluqin adim, yang artinya dan sesungguhnya kamu telah budi pekerti yang mulia. Jadi sudah tidak zaman yang muda-muda lagi, sudah saatnya yang muda semangat cari pahala, berbudi pekerti, menegakkan kebenaran. Kita tegakkan kebenaran di Indonesia. Buktikan bahwa pemuda zaman now dapat menjadi pejuang Islam yang tangguh, dapat mengembalikan kejayaan Islam karena perjuangan adalah perjuangan. Hadirin yang berbahagia, coba kita renungkan sejarah abad zaman terdahulu. Tentunya kita tidak melupakan kisah Muhammad Heroik Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang mampu menjadi sultan di usia mudanya. Juga kisah Zaiz bin Sabit yang dengan gagah beraninya berjihad pada usia 13 tahun, kemudian diperintahkan untuk menerima wahyu di usia 21 tahun. Itulah pemuda zaman dahulu yang gaulnya masih terdengar saat ini. Namun, apakah tidak mungkin untuk kita menyamai presentasi gemilang yang telah mereka ukir di zamannya? Tentunya sangat mungkin untuk kita menyamai presentasi gemilang yang mereka ukir dengan cara berkomitmen dan berusaha dan dengan bersungguh-sungguh untuk menyamai mereka yang mengharumkan nama Islam di zamannya. Mari kita tegakkan di Indonesia. Mari kita tegakkan kebenaran di Indonesia. Teman-teman, Bapak, Ibu, dan juri, marilah kita, sudah saatnya kita berkarakter Ashabul Kahfi, berakidah Ibrahim, dan bercinta sifat-sifat para Rasul, agar para pemuda dan pemudi berkriteria yang jelas dalam mengidolakan seseorang, agar mereka tak lagi salah untuk menentukan seseorang yang akan ditiru dan diikuti tingkah lakunya, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya yaitu orang yang memiliki keimanan, yang memiliki ketakwaan, dan yang menjadi insan di setiap akhir nanti. Wahai pemuda harapan umat, juga pemudi untuk melatih. Wahai pemuda harapan umat, juga pemudi untuk melatih. Bekerjalah sebelum terlambat, taburkan jasa sebelum mati. Bekerjalah sebelum terlambat, taburkan
panjang masa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Dewan Juri dan teman-temanku sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Supran Hadi selaku Kepala Sekolah SMN 12 Bagadewa, Bapak Ibu Dewan Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara pada siang hari dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Izinkan saya menyampaikan dai saya yang berjudul Malas-malasan tidak akan menguntungkan. Apakah teman-teman sekalian pernah merasa minder karena berada di lingkungan yang penuh dengan orang yang pandai? Atau teman-teman sekalian memiliki ide yang sukses dan banyak memiliki pencapaian? Sebenarnya hal tersebut juga bisa kita dapatkan. Salah satunya dengan memanfaatkan waktu senggang. Coba jujur pada diri sendiri. Ada berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk melihat media sosial dibandingkan dengan belajar? Pasti lebih banyak untuk melihat media sosial kan? Tidak apa-apa, semua orang juga pasti seperti itu. Karena sesungguhnya manusia selalu malas ketika diajak dalam hal kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan bahwa thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Maka dari itu semangatlah kita dalam menuntut ilmu, semangatlah kita dalam belajar, jangan bermalas-malasan. Kita ingin sukses tapi kita malas, maka kesuksesan tidak akan pernah mendatangimu, karena sesungguhnya kesuksesan itu dikejar dan diperjuangkan, dan kesuksesan tidak akan datang kepada orang yang kerjaannya hanya santai-santai. Masya Allah. Sesungguhnya semua orang itu mampu, semua orang itu pandai, semua orang itu bisa. Tidak ada yang manusia tidak bisa. Kalaupun tidak bisa, itu dia cuma malas aja. Ingat ya teman-teman semua, sukses itu butuh perjuangan, dan perjuangan itulah yang akan membawamu pada kesuksesan. Kalau kerjaan kita cuma malas-malasan, maka selamanya kamu cuma akan jadi beban. Sindir keras. Saya berceramah seperti ini bukan berarti saya orang yang rajin, bukan berarti juga saya orang yang tidak pernah bermalas-malasan. Saya hanya mengingatkan karena kita sama-sama dalam tahap belajar. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
syukran billah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang hadir pada acara hari ini, hadirin hadirat yang berbahagia, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Asna Putri dari kelas 9. Di sini saya akan menyampaikan sebuah dai yang berjudul Doa Anak Soleh. Nah, pertama-tama saya mau mengajak kalian sahabat-sahabat yang ada di sini. Ayo bersyukur kepada Allah, ayo bersolawat kepada Rasulullah, dan ayo berbakti kepada kedua orang tua. Teman-temanku, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat kebaikan pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara atau kedua-duanya telah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu membentaknya, dan katakanlah mereka dengan perkataan yang mulia. Teman-temanku, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengingatkan kita tentang 3 hal. Pertama, kita dilarang untuk menyembah selain Allah. Kedua dan ketiga, kita selalu diingatkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan memuliakan mereka. Teman-temanku yang tersayang, apakah kalian pernah membentak ibu dan bapakmu saat diingatkan berbuat kebaikan? Jika pernah, marilah kita bersama-sama bertaubat dengan mengucapkan Astagfirullahaladzim. Berbakti kepada kedua orang tua sesungguhnya adalah kebutuhan seorang anak, karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Anak harus berkata lemah dan lembut dan tidak boleh menyinggung perasaan orang tua, tunduk dan patuh pada perintahnya, selalu mendoakan yang terbaik bagi keduanya, baik diminta atau tidak. Yuk teman-teman, kita doakan kedua orang tua kita dengan membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-temanku yang berbahagia, tahukah kalian doa anak soleh adalah amalan yang luar biasa? Doa anak soleh adalah amalan yang tidak pernah putus pahalanya, karena doa anak soleh adalah doa yang paling ikhlas. Demikian dai yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat kelak yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Yang terhormat para bapak ibu dewan juri yang telah mengizinkan saya berdiri di sini, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allah telah menitipkan cintanya ketika kita bangun pagi tadi. Ketika membaca muka dengan air wudhu, kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan satu hari lagi untuk kembali menghiasi catatan amal dan memaknai kehidupan
bersatulah dan berjanjilah semuanya akan menjadi lebih baik hari ini. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Gajah atau tahun Bulan. Mengapa disebut tahun Fil? Karena pada saat Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada serombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan kota Mekah dan berusaha memindahkan Ka'bah ke negeri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghalangi mereka dengan dilemparkannya batu-batu ke bumi seperti hujan badai. Itulah mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke bumi ini tidak hanya untuk menikmati hidupnya di dunia saja. Rasulullah berbicara kepada istrinya, "Wahai Khadijah istriku, saya di sini cuma pengen jalan-jalan aja. Dari kota Mekah sampai Madinah pakai onta. Jangan lupa berbekalan makan siangnya nasi goreng kurma plus jus zam-zam saus kacang." Bukan seperti itu keinginan beliau di bumi ini, tetapi beliau mempunyai misi yang sangat agung yang dititipkan oleh Allah kepada-Nya. Beliau dilahirkan atas rencana Allah untuk berdakwah kepada umatnya yang waktu itu masih di era jahiliyah. Beliau berkorban lahir dan batin tanpa mengharapkan securuk pun imbalan. Beliau hanya ingin menggiring umatnya dari zaman kegelapan menuju keterang benderang. Pernahkah kita memikirkan jika dulu Rasulullah SAW tidak berdakwah, hanya diam dan membiarkan umatnya terus-terusan berada di dunia kebodohan, sehingga sampai saat sekarang ini kebodohan itu masih dilakukan oleh kita semua. Minuman keras dan narkoba dikonsumsi secara terang-terangan, pembunuhan ada di mana-mana, serta aktivitas zina dilakukan secara bebas. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana jika hal itu terjadi? Maka dari itu kita sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran seharusnya dapat bersyukur karena Rasulullah telah mengubah keadaan itu menjadi seperti sekarang. Walaupun dari kita yang masih melenceng dari jalannya dan masih terkesima dengan kilaunya bumi, maka bertaubatlah. Allah masih membuka pintu taubatnya untuk kita. Semoga kita termasuk dari golongan yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin. Rasulullah SAW merupakan sosok yang tidak pernah gentar ketika ancaman menderanya. Beliau tidak pernah takut kepada siapapun yang mengancam. Beliau adalah pahlawan yang patut kita jadikan suri tauladan dan ibadah. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, umat yang telah digiring oleh Rasulullah dari masa kebodohan menuju kebenaran, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada-Nya. Bagaimana caranya? Ikuti setiap sunnahnya atau ikuti setiap kebiasaan. Hal kecil yang bisa kita lakukan tersebut akan membuat Rasulullah SAW mencintai kita dan syafaatnya akan kita raih ketika hari akhir kita. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia termasuk golongan. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun. Mulai sesuatu jangan lupa bismillah. Jika selesai ucap alhamdulillah. Cukup sekian ceramah dari saya. Semoga ceramah kali ini membawa berkah agar menjadi penerangan di alam barzah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembuka, izinkan saya lantunkan. Assalamualaikum
di pesantren kaligrafi. Jawab salam, kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMPN 12 Bagas Dewa, Bapak Sukran Hadi SPD, kepada para Bapak Ibu Dewan Juri dan peserta-peserta dai-daiyah yang saya hormati pula. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan Islam dengan pertolongannya, menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dengan makannya, dan menjadikan hasil akhir sebagai milik orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Salawat dan salam untuk sang junjungan penghulu Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dan menjadi teladan terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Saya Siti Nur Azizah akan menyampaikan dakwah yang bertema Pemuda dan Remaja untuk Pemimpin Bangsa. Allahumma sholli ala asrofil alamin. Hadirin, bergegaslah menggemukkan yang kurus, merubah yang bengkok supaya lurus, melahirkan keindahan di tengah belantaran noda dan dosa. Sudah ramai manusia yang terlena, yang lalai dan terpesona, pandangan mata yang mudah dibujuk keberdayaan, seni pemandangan yang syarat dengan godaan. Sehingga sudah banyak orang yang terjebak dan terjatuh ke dalam angkara murka. Ada yang dilalaikan oleh warisan yang ditinggalkan oleh ayah dan bundanya, ada juga yang hanyut dalam arus modernisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa saja yang miss iman dan akhlak. Sejujurnya, wahai muslimin muslimat, khususnya para orang tua, para pemimpin dan calon pemimpin, perhatikan surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfun 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan shadidan. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hendaklah kamu takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya di belakang meninggalkan anak-anak yang lemah dan mereka yang khawatirkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu mengucapkan perkataan yang benar. Imam Nawawi Al-Baghawi telah menafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran karya beliau, yaitu tafsir Al-Munir, supaya para orang tua setelah kematiannya meninggalkan hartanya untuk anak-anak keturunannya. Supaya apa? Supaya mereka dapat menyambung kehidupan mereka ke depannya. Sebab rumus dari ayat tersebut adalah berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit keras. Dan ketika itu Rasulullah SAW datang menjenguk dan Sa'ad berkata, Ya Rasul, aku tidak memiliki ahli waris, tapi aku memiliki seorang anak perempuan. Apakah aku boleh menginfakkan 2/3 hartaku? Tidak boleh, jawab Rasulullah.
Jika separuhnya ya Rasul. Tidak, jawab Rasulullah tadi. Jika sepertiganya ya Rasul, Rasulullah pun mengizinkan dan berkata, iya, sepertiganya sudah banyak. Setelah itu, Rasulullah bersabda, lebih baik kamu meninggalkan hartamu dalam keadaan berkecukupan daripada dalam keadaan miskin atau minta-minta kepada orang lain. Sepenggalan kisah orang-orang yang ingin terkenal dan cepat tersohor, di antaranya adalah anak-anak koruptor yang terang-terangan melakukan teror bagaikan film horor. Mereka menyebutnya dengan geng motor. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Sepenggal kisah orang-orang yang bertakwa, mereka adalah pemimpin bangsa. Siapa yang menentukan apakah lagu Indonesia Raya akan tetap berkumandang atau akan diganti dengan lagu yang merusak iman? Ada yang tidak ingat Pancasila, apalagi Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Dengarkanlah lagu berikut ini, khususnya para orang tua, para pemimpin dan calon pemimpin. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu tidak selesai. Wakil rakyat mengkampanye baru mendekat, tak terpilih tak lagi berkuasa. Wakil rakyat waktu tidak tidurnya, jangan dirubah menjadi dan pagi turun. Waktu sidang paripurna, jangan dirubah menjadi sidang paripurna. Hadirin, siapa yang disalahkan negara jadi sesuatu di negara ini? Siapa yang akan copet? Siapa yang akan mengambil dana pajak? Dan siapa yang akan berjuang di negara ini? Pemuda atau remaja? Pemuda lagi. Demikianlah pelajaran akhlak yang disepelekan, hukum diperjualbelikan, tanggung jawab diabaikan, ikhtiar dilupakan, dan sumpah dianggap bagaikan sampah. Karena yang akan kunjung segera berkembang menyebarkan semuanya di bumi pertiwi. Marilah bersama-sama kita merenungi surat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinah wa ma yakfuru illal fasiqun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tidak ada ikat kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 99. Maha benar Allah dengan segala firman.